1000 berapa itu ya, kemarin sertifikat kelahirannya itu ada dari kutub utara 1221 hari. itu dia. Ini makhluk dari kutub utara, ini berteman dengan jin ifrit yang bersama dengan Nabi Haidir waktu itu. Silakan tanya-tanya tentang beliau. Sebelum ditanya, aku tanya dulu, Bale Simanggusong ini agama apa? Bale Simanggusong selamat malam, agama apa? Oh, kalau dia makhluk fosil beda lagi. Agama Kristen. Jadi hitam. Sorry. Ya apa yakin apa gini? Pak Simanggusong, Pak Simanggusong berani nggak? Sama Pak Simanggusong. Siapa Simanggusong? Bale. Itu ada Bale Simanggusong itu. Oh, Bale Mate, iya. Oh, oke. Bale Mate, coba bilang. Bale Mate. Bale Mate. Ya Bale Mate kedo-kedo. Aduh. Santai aja napa Albert, bilang aja Bale Mate, masih bisa dialog, bilang gitu. Ya, mendesak. Bale Mate masih bisa dialog. Halo. Masih yang Udah berapa kali sama Pak Zuma, Pak Bale. Oke, udah berapa lama? Udah berapa kali? Mandra asik bener sih. Selesai. Alberto jadi moderator. Udah jadi moderator aja daripada baik cakap adalah. Ya udah dipanggil balenya. Ini Pak Bale ada minum nggak? Pak Bale Rako. Allahu Akbar. Jangan grogi, santai aja bang. Ya, ada minum nggak? Pak Bale udah. Nah, itu aja. Merek apa? Merek Fit, merek Aqua. Pak Bale mati langsung. Bale udah ganti nama Pak Bale. Atau Disuruh jarak ganti nama. atau memang nggak bisa dipanggil, udah ya gua gak kenal Anda sih. Iya, soalnya aja kenalan. Soalnya apa ya, cuma iya gini, udah berapa kalimat gue bicara, entah, gak usah respon. Gue pikir orang ini apa ya, Pak Alberto udah disunat. Belum. Alberto ini grogi sama Bale Mate. Ya, Pak, ini Pak Alberto anak angkatnya Bang Zuma. Iya betul. Dua anak angkat saya ini, dua si Kim juga, satu pasang. Anak angkatnya lurus-lurus semua ya. Iya, ikan lohan. tidak seru juga ini. Ikan lohan, itu pun tahu ikan lohan ya. Seru juga. Nggak seru. Berapa meter tuh? Berapa sentimeter tuh? Berapa meter tuh? Baru 1,5 meter. Alberto sekarang kamu Setengah. Alberto kamu sekarang masih menyembah Yesus sudah enggak lagi? Aduh, oh iya aku lupa, aku harus coba obat. Karena apa ya? Karena gua pikir itu bakal buat saya sembuh, ternyata gagal. ya Pak Andi, gua udah apa ya, udah lama gak doa ya, udah lama tidak apa ya, tidak Gereja. ya udah lama tidak ke gereja, udah lama tidak menyembah. Coba Pak Alberto tes dulu, tes akal. 1 tambah 1 berapa Pak Alberto? 2. Oh, jenius dia. Jangan dites begitu. Enggak apa-apa. Aku maksudnya gini, aku masih bisa jawab dengan normal tuh dia. Maksudnya gini, aku ketika ada orang bertanya, ternyata gua jawabnya pun juga apa ya, maksudnya gini, tidak
masuk akal kadang-kadang itu dia. Ya, Coba jadi- dites balik, ditanya-tanya aja nggak apa-apa. Balik silakan Balik. dites. Aku tanya bang ke, Iya. ke Alberto. Ya sama Alberto aja, sama saya aja. Nanya apa ya sama Alberto ya? Alberto katanya udah jenius, bang nggak bisa tanya lagi. Nah, kan? gua di bawah rata-rata. Pak Bale, kapan? Kapan dibaptis? Atau udah tobat dari? Kapan dibaptis Pak Bale? Dibaptis. Oh dari ini sejak kecil. Sejak kecil. Oke, baik. Terima kasih. Ya, cuma simpel-simpel aja. Enggak usah banyak cerita itu. Bang Zuma disunatnya kapan gitu? Coba Pak Alberto nanya. Oh, Sunat umur berapa gitu? saya sunat ya umur 19 ya. Saya gunting sendiri sampai sorry. Sorry. Alberto Ya, maaf. itu sunat sendiri dirinya pakai gunting. Ya, tapi jangan sampai sensitif lah itu dia, takutnya nih hal ini terlalu mengerikan tuh dia. Tapi gue tetap tidak merasakannya itu. Iya, astaga. Namanya juga oke, ganti topik. Pak Zuma, kira-kira apa yang terjadi terhadap saya ketika saya menyadari IQ saya rendah dan saya tidak memahami agama dengan baik dan benar. Sekali saya pelajari pasti salah paham semua, gagal paham semua. Gimana ya? Saya selalu gagal paham intinya tuh ya. Dan sekali diserang sama oknum Chris, ya jawaban saya apa? Blunder ya. Ya mungkin karena Alberto itu terlalu pintar, terlalu cerdas. Pintar untuk menunjukkan kepintarannya tapi gak ketolongan. Ya gitu sih. Terlalu pintar untuk buat onar atau terlalu pintar untuk buat orang marah. Ya tidak terlalu pintar untuk melakukan sesuatu yang tidak etis, ya terlalu pintar untuk intinya ya terlalu pintar untuk apa ya. Bang Alberto, mending kita tanya Bang Zuma aja. Temanya kan gitu tuh, tanggal tanya Bang Zuma, Yesus atau Yudas yang disalib Bang. Biar kita nyimak nih Bang. Ya udah, itu sudah dibahas berkali-kali, itu udah 100 kali itu. Tunggu. Bale mau masuk Islam? Enggak lah. Oh ya wes. Oke, lanjut. Silakan Gurunda. Iya, yang intinya yang disalib itu adalah Yudas, orang yang terkutuk. orang yang terkutuk. Iya. Ya betul. Ya tentang apa ya, saya terlalu pintar untuk apa ya, untuk diperbodohi sama para penyesat ya, sampai saya tidak belajar dari Pak Zuma, tidak belajar dari ya. Bedak tabur. Diam dulu, itu Gurunda mau nerangin. Oh, baik Pak. Bang Zuma selesai dulu. Bang, biarin. Iya, jadi berdasarkan pengajaran Paulus ya, setelah kemudian kedatangan makhluk yang mengaku Yesus, Paulus mengajarkan bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang melakukan tindakan perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan menurut Kristen itu adalah Yesus. Tetapi setelah diselidiki kemudian tak ada data di mana Yesus ini pernah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tetapi ada pemaksaan harus Yesus. Berarti ada unsur
dari alam gaib yang kemudian memaksakan orang Kristen harus percaya bahwa Yesus, padahal tak ada alasan sama sekali yang bisa membenarkan itu sampai Yesus yang harus terkutuk. Kira-kira dosa apa yang Yesus pernah lakukan sehingga dia yang harus mati di atas tiang salib? Karena adalah sesuatu hal yang mustahil orang lain yang melakukan dosa dia yang jadi tumbal, kecuali ada yang menginginkan di luar nalar manusia itu terjadi. Nah, hanya ada dua, yaitu iblis dan Tuhan. Kita indikasikan Tuhan. Begitu kita selidiki, ternyata justru yang kita temukan adalah larangan-larangan Tuhan untuk jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi kalau iblis, ya ini oknum kedua, justru dia mau agar supaya orang yang benar ini menjadi salah, di mana dia adalah panutan banyak orang, sehingga ketika dia yang mati di atas tiang salib, maka banyak orang yang akan ngaku-ngaku sebagai pengikut. Dan itu yang terjadi. Berarti dalam hal ini iblis berhasil membuat makar. Iblisnya membuat makar. Itu terjadi. Contoh, makar di mana terjadi? Iblis merasuki Yudas, Yohanes 6 nomor 70. Makar terjadi imam kepala, Matius 26 nomor 4, tipu muslihat. Makar terjadi terhadap mahkamah agama, Matius 26 nomor 59. Kesemua unsur yang terlibat melakukan sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan disebut di dalam Matius 27 nomor 18 bahwa mereka semua menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Sifat dengki ini adalah sifat iblis. Coba Anda lihat. Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Ya, karena aku lebih tinggi daripada dia. Kedudukan aku lebih tinggi. Dengki iblisnya, maka dia tidak mau tunduk. Inilah yang terjadi terhadap oknum-oknum yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka dengki itu sifat iblis, bukan Tuhan. Tuhan tidak terlibat di sana. Berarti penyaliban ini murni adalah rekayasa iblis untuk kemudian menjerat orang menyembah kepada oknum tersebut, karena menjajakan bahwa kematiannya adalah menebus dosa orang-orang yang percaya kepada dirinya. Tapi unsur yang kita cari di sini adalah pembenaran daripada firman Tuhan di perjanjian lamanya mana? Bahwa Tuhan membiarkan orang benar dibunuh. Tuhan mengajarkan penebusan dosa dengan menggunakan darah anak manusia. Itu di mana tertulis? Nah, padahal kalau kita melihat di dalam Ulangan 18, bagaimana Tuhan murka semurka-murkanya bahwa aku sendirilah yang akan melenyapkan orang tersebut karena dia telah mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tapi apakah orang Kristen itu mau peduli dengan itu? Orang-orang Kristen kemudian mau tersadarkan dengan ucapan itu? Tidak. Orang Kristen kemudian terbawa arus dari keinginan penguasa gelap yang tadi, karena Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Tuhan menginginkan jangan bunuh Yesus. Berarti ada yang menginginkan selain Tuhan pembunuhan terhadap Yesus. Siapa dia? Dialah yang merasuki semua imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, termasuk Yudas. Apa hasilnya? Setelah berhasil, apa hasilnya? Pengikut daripada penguasa gelap itu mencapai 2 miliar penduduk bumi. Untuk mengukur kebenaran ucapan saya, coba jangan lihat Al-Quran. Kalau di Al-Quran kan jelas bahwa apa yang mereka sembah kelak akan menjadi musuh. Itu Al-Quran katakan, surah Al-Ahqaf ayat 6. Itu betul itu. Nah, kenapa saya katakan itu betul? Karena di dalam kitab saudara sendiri mengatakan bahwa Yesus mengusir
Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan yang mereka sembah itu menjadi musuh mereka yang telah menyembahnya, dan yang disembah ini akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang penyembah-penyembah lakukan terhadap dirinya. Ini Al-Quran katakan, dan terbukti Matius 7, 22, 23, Yesus yang kalian sembah mengusir kalian dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan. Bukankah kami telah bernubuat? Bukankah kami telah mengusir? Bukankah kami telah bermujizat? Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Al-Quran tidak salah bahwa Yesus ingkar terhadap apa yang kalian lakukan terhadap dirinya. Nabi Isa pun demikian. Ditanya, "Wa apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka menuhankan dirimu selain daripada aku?" Isa mengatakan, "Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka demikian." Nah, ini Al-Quran. Al-Quran datang sebagai penolong. Al-Quran ini datang sebagai penolong. Ketika kemudian orang Kristen membaca Matius 7 nomor 22, nomor 23, mereka masih berdalih, "Oh tidak, ini hanya orang munafik. Tidak, ini hanya orang yang pura-pura saja. Oh tidak, ini dan bla 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 bla." Banyak alasannya. Kemudian kenapa? Penguasa gelap menginginkan mereka tercengkeram di dalam kebinasaan bersama dengan mereka. Sampaikan kebenaran kepada mereka. Engkau adalah rahmat untuk mereka. Sampaikan. Maka Al-Quran datang kepada kalian. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan yang mereka sembah menjadi musuh bagi mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Kurang apa lagi? Yesus menerangkan, yes, tinggalkan menyembah aku. Al-Quran juga mengatakan demikian, tinggalkan. Kurang apa lagi? Siapa lagi yang akan menasihati antum semua, saudara-saudara Kristen semuanya? Kalau sudah datang Al-Quran, sudah datang Yesus menasihatkan, jangan sembah aku akan mengusir kalian. Al-Quran juga menerangkan seperti itu. Lalu kenapa masih kekeh mempertahankan penyembahan peribadatan terhadap Yesus? Sementara pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Siapa makhluk itu? Siapa roh itu? Siapa suara itu? Tadi sepintas saya membuka tabir rahasia. Si bintang timur, si Helel bin Zakar, yang adalah iblis Lucifer yang diusir oleh Allah dari surga. Tapi itu terlalu berat untuk ditelaah, untuk dipikirkan oleh saudara-saudara Kristen yang masih awam mempelajari Bible. Sekira begitu, Bung. Tadi yang bertanya siapa? Alberto kan? Baik, ya betul. Betul katanya. Baguslah. Nah itu. Kalau sejarah bilang, dari sejarah ya Bang ya, itu Iya. disalib Bang, bukan Yudas, karena kan dia tujuannya emang buat menebus dosa manusia. Maksudnya juru selamat ya, untuk seluruh dunia gitu, memberikan keselamatan, bukan dosa ya Bang. Iya baik. Sejarah menorehkan yang disalib Yesus dalam hal ini adalah Nabi Isa. Dalam pandangan kami, Nabi Isa lah yang disalib. Yesus anak Maria yang suci itulah misalnya yang disalib. Kalau itu betul, sejarah benar, apakah pencipta alam semesta ini ridha? Apakah pencipta alam semesta ini suka? Atau Tuhan malah akan murka terhadap kejadian itu? Coba kita lihat Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus, terhadap Nabi Isa misalnya, yang ditorehkan oleh sejarah, itu bukan menebus dosa dan itu bukan keselamatan, tapi itu mendatangkan murka.
hal yang dibenci Tuhan, hal yang menjadi sesuatu yang mungkar, sangat menjadi kekejian di hadapan Tuhan, dilakukan, justru menyelamatkan. Tidak mungkin, tidak akan mungkin. Bahkan Yesus mengatakan ketika ditanya dalam Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Nah, itu kata Yesus. Tapi ternyata ada pembunuhan terhadap Yesus. Nah, gimana tuh? Bertentangan, bukan? Untuk mendapatkan hidup yang kekal, jangan membunuh. Berarti siapa yang membunuh Yesus, maka mereka tidak memperoleh hidup yang kekal. Ayo. Nah, kalau sejarah itu betul, yang dibunuh adalah Yesus beneran, dalam hal ini adalah Nabi dan Rasul yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, apakah itu mendatangkan keselamatan? Tidak. Tapi yang didatangkan ada kemurkaan. Kalau Tuhan murka, kemana pergi orang yang dimurkai oleh Tuhan? Neraka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang mengatakan itu sejarah benar siapa? Yang mengatakan bahwa itu sejarah benar siapa? Penulis-penulis Bible. Maka muncul pertanyaannya, siapa yang datang mengajarkan mereka tentang apa yang mereka torehkan di atas kertas? Siapa yang mengajarkan itu? Yesus mati, bangkit hari ketiga. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ini siapa yang mengajarkan ini? Paulus menulis 13 buku. Yang mengajarkan Paulus siapa? Makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus itu siapa? Terus datang di Pulau Patmos yang mengaku sebagai bintang timur itu siapa? Adakah orang Kristen yang mampu membuktikan ke kita bahwa yang datang mengajarkan penulis-penulis Bible ini adalah Yesus? Kalau ada, tunjukkan orangnya, saya ingin temui. Gak akan ada orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus mengaku akulah Yesus yang kau aniaya adalah benar-benar Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Berarti yang datang kepada dia adalah Hailale bin Zakar. Silakan, Bang. Iya. Makanya kalau saya pribadi sih, kenapa ya saya pilih Yesus ya, karena kan emang ada ayat yang sangat bagus sih sebenarnya, yang kayak seperti di Yohanes 14 ayat 6 yang bunyinya kalau nggak salah, yang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, kalau seandainya kita mau masuk ke surga atau mungkin kita mau hidupnya itu selamat dengan selamat, ya kita harus percaya sama Yesus dulu. Karena kalau kita langsung loncat ke Allah itu nggak bisa. Ternyata kayak kita tuh kerja sama orang kan, karyawan, ada masalah nih, nggak mungkin kita ngadu ke supervisor. Pasti kita ke manajer, pasti ke supervisor dulu. Seperti itu sih urutannya, Bang, kalau menurut saya. Jadi ya hanya Yesus yang bisa menolong kita, itu aja sih, Bang. Oke, saudaraku Bale, saya tahu saudara adalah orang baik, tapi izinkan saya kemudian sebagai saudaramu berbicara. Ketika saudara mengungkap bahwa ada dasar pijakan yang kemudian membuat saudara kemudian menjadikan Yesus itu sebagai sembahan dan menjadikan diri Anda sebagai orang Kristen. Satu ruang lingkup pengajaran itu pasti melibatkan guru, pasti melibatkan murid atau santri. Yesus ketika berbicara, cakupannya, ruang lingkupnya, objek yang ada pada saat itu adalah Bani Israel, bukan saudara. Jadi ketika kemudian ingin memahami Bible, Yohanes 14, coba mundur ke lembaran setelahnya, sebelumnya, Yohanes 13. Di situ Yesus sedang berinteraksi dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka, yaitu Bani Israel. Tak ada dia pernah berinteraksi dengan orang Roma, orang Belanda yang mengajarkan kemudian kekristenan, orang Inggris, orang Jerman, tak ada. Yesus berbicara kepada kaumnya Bani Israel. Jadi ketika kemudian dia mengatakan, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran, akulah hidup,
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini ucapan Yesus kepada murid, kepada Bani Israel. Makanya yang merespon pernyataan Yesus itu adalah Filipus, bukan Martin, bukan Herman, bukan Norkeleus, bukan Timotius, bukan Paulus, bukan Pelimon, bukan orang-orang yang ada di Kolose, bukan orang-orang yang ada di Galatia, bukan juga orang yang ada di Indonesia, Andrianus, bukan, Bingkendek, Juraijes, bukan. Yang merespon pernyataannya adalah Filipus. Siapa Filipus ini? Muridnya. Makanya Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, mu di situ Bani Israel pengikutnya, bukan kepada seluruh kita. Makanya Yesus mengajar hanya ada di Aule. Apa Aule itu? Halaman Yerusalem. Dia hanya mengajar di situ. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Mu di situ bukan Kristen, bukan orang Katolik, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan orang Islam. Mu di situ adalah internalnya dia, yaitu Bani Israel. Apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu kepadanya. Nah, lalu dia mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu betul. Kalau dia ini sebagai nabi dan rasul. Makanya umat Islam itu percaya kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada para nabi. Karena umat Islam tidak akan masuk surga kalau tidak beriman kepada Nabi. Berarti harus juga beriman kepada oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai Nabi kepada mereka. Maka umat Islam tidak akan masuk jannah, tidak akan sampai kepada surga kalau tidak beriman kepada Nabi yang datang, yang diutus dari Allah kepada mereka. Maka memang betul ucapan Yesus ini. Tapi yang terjadi kemudian adalah ada yang menolaknya. Islam tidak menolak Nabi tersebut. Dia benar-benar Nabi untuk Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi untuk Bani Israel. Kami tidak menolak. Tapi ada yang menolak. Siapa mereka? Mereka bangsa Tegar Tengkuk. Nah, lalu bagaimana dengan Kristen? Kristen beda lagi. Kristen ini kelompok yang disesatkan kemudian. Siapa yang menyesatkan? Oknum yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, sehingga membimbing Paulus kemudian mengobrak-abrik ajaran Tuhan termasuk ajaran Yesus. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat di dalam mohon maaf nih, di dalam Ulangan 27 nomor 26. Apa yang dikatakan kemudian di sana oleh Elohim? Dia mengatakan begini, terkutuklah orang yang tidak melakukan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat, yang tidak mempraktikkan hukum Taurat, itu terkutuk. Yang tidak melakukan hukum Taurat terkutuk. Akan tetapi kemudian di dalam pengajaran Paulus dia mengatakan tidak ada orang yang benar karena melakukan hukum Taurat. Nah, bertentangan bukan? Bertentangan. Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Ulangan 27 nomor 26. Paulus mengatakan tidak ada orang yang benar di mata Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Coba, hebat kan? Nah, oleh karena itulah kemudian muncul pertanyaan dan pernyataan saya, makhluk apa ini yang datang kepada Paulus yang mengajarkan kemudian untuk membantah semua firman Tuhan? Nah, mungkin saudara-saudara Kristen yang belajar lebih lama sampai mendapatkan titel STT, silakan untuk mungkin bisa memberikan pernyataan yang akurat bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar anak Nabi Isa, anak dari Maria. Silakan.
Oke, saya apa? Kayaknya pertanyaan seperti itu nggak ada yang bisa jawab. Ya, mana tahu Bang Handi ada yang kerasukan bisa menjelaskan. Kerasukan roh halus. Oke, aku sapa dulu ya. Sasli, selamat malam, agama apa? Sasli, oke di bawah aja kalau begitu ya. Kalau nggak bisa jawab. Oke, Iting, selamat malam. Iting, dibuka mute-nya Iting Perlias, oke lah, di bawah juga. Oke, yang bisa menjawab pertanyaan Bang Juma silakan naik. Ayo. Kalau bisa menjawab dengan jujur, kita kasih skincare dua bal. 2 bal. Banyak itu. Ya gue yang tanggung nggak apa-apa. Yang penting dia jawab jujur. Kalau jawab muter-muter enggak lah. Bener, gue kasih bonus kalau dia mau jawab jujur. Oke. Mungkin ini Iting kayaknya Kristen dari namanya Iting. Iting Perlias, selamat malam, agama apa Bang? Kristen. Iting. Kristen. Saya kan benar. Silakan jawab pertanyaan Bang Juma. Apa tadi pertanyaannya ya Mbak? Diulang lagi Manyuma, dia belum ngerti dia. Ya, pertanyaannya siapa Bang yang datang, kemudian makhluk apa yang datang mengaku sebagai Yesus di padang gurun pada saat Paulus itu ke Damsyik? Ya kalau kita lihat dari sumber Alkitabnya ya dia Yesus itu Bang Juma. Iya, kalau kita lihat dari pengakuan yang suara yang datang, tapi untuk membuktikan bahwa itu adalah Yesus, apa Bang? Hanya gara-gara tertulis gitu ya? Ya karena kita sebagai pengikutnya ya kita mempercaya apa yang ditulis lah Bang, kan kalau nggak tertulis kan nggak mungkin kita percaya begitu saja. Iya, maksudnya pengikut Yesus yang datang mengaku kepada Paulus ini kan? Karena kalau Yesus yang datang kepada Filipus, yang datang kepada Thomas, yang datang kepada murid-muridnya yang 12 ini, Yesus tidak pernah mengaku kemudian diutus untuk non-Yahudi. Contoh, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, itu pengakuan Yesus yang datang kepada murid-muridnya. Tapi pengakuan Yesus yang datang kepada Paulus ini itu berubah seketika diutus kepada seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pengakuan Elohim Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Nah, itu Yesus benarkan. Yesus yang datang ke Bani Israel pun membenarkan. Di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tetapi Yesus yang lain lagi yang yang datang kepada Paulus mengajarkan hal yang berbeda. Melalui mulut Paulus, Yesus ini mengatakan, kamu tahu bahwa tak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, ini kontradiksi antara Yesus yang manusia dengan suara yang datang kepada Paulus yang bukan manusia tapi hanya suara. Nah, maka muncul pertanyaan, apa buktinya? Apakah hanya karena mengaku lantas kemudian dipercaya bahwa itu adalah Yesus? Karena ajarannya bertentangan. Silakan Bang. Yang bertentangan yang mana nih Bang ya? Dalam Yesus datang dalam bentuk jasad di tengah-tengah Bani Israel, mengatakan, barang siapa meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tetapi
menurut Paulus di dalam Galatia 1 bahwasanya apa yang disampaikan itu bukan dari orang melainkan dari Yesus. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus mengajarkan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Berarti bertentangan dengan Yesus yang datang dalam bentuk jasad dan Yesus yang datang dalam bentuk roh kepada Paulus. Kenapa bisa bertentangan? Kalau memang ini adalah Yesus beneran yang datang kepada Paulus, kenapa ajarannya bertentangan? Nah, kalau soal itu sih saya tidak terlalu paham konteksnya Bang. Cuma masalahnya kan kita harus mempelajari lebih lanjut apa maksud dan tujuan Paulus bicara seperti itu. Soal kata itu pasti ada penjelasan, ini saya tidak mengerti sih penjelasannya seperti apa. Iya. Jadi kalau sampai pada poin itu saudara kita tidak mengerti, lalu apa dasarnya percaya kalau itu adalah Yesus? Karena ajarannya bertentangan gitu loh. Tidak mungkin satu oknum bertentangan pada saat hari ini dan hari esok. Nah, sementara gimana? Lanjut. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi, sebab kalau dia tidak pergi maka penghibur atau seorang penolong lain itu tidak akan datang kalau dia tidak pergi. Maka dia harus pergi dulu, baru seorang penghibur itu datang. Nah, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah seorang penolong lain. Tapi Paulus mengaku yang datang kepada dirinya setelah Yesus terangkat ke langit adalah Yesus. Jadi yang mana yang benar? Yesus atau Paulus ini? Paulus mengaku yang datang kepadaku adalah Yesus. Yesus mengaku yang datang kepada kalian setelah aku terangkat ke langit bukan aku, tapi penolong lain. Gimana ya Bang Bima ya? Sepertinya pertanyaannya gimana ya? Maksudnya setelah Yesus terangkat di surga dan Yesus datang kembali gitu maksudnya ya? Menurut Paulus, setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang kepada dirinya adalah Yesus. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit dalam Yohanes 16 nomor 7, yang datang setelahnya adalah seorang penolong lain selain dirinya. Iya. Itu kan rentan sebenarnya kan kata-kata Yesus ketika dia mengatakan akan datang seorang penolong yang lain, yang itu katanya Roh Kudus ya, betul ya Bang Juma ya? Bukan Roh Kudus Bang. Ya karena di ayat selanjutnya kan dijelaskan Roh Kudus itu akan turun katanya kan, dia tunggulah di bait Allah. Ya, termasuk Roh Kudus, tapi ada oknum lain yaitu seorang penolong. Itu kan jarak rentan waktunya jauh itu Bang Juma, antara janji Roh Kudus yang dijanjikan Yesus dengan waktu Yesus menampakkan diri ke Paulus kan rentan waktunya sangat jauh Bang Juma. Itu sudah digenapi waktu para rasul itu menerima Roh Kudus di bait Allah. Ya, berarti Roh Kudus sudah ada. Sedangkan Yesus mengatakan seorang penolong ini tidak akan datang kalau aku belum pergi. Sedangkan Roh Kudus sudah ada pada saat itu. Bahkan Yesus menghembusi murid-muridnya Roh Kudus. Berarti yang dimaksud datang setelah Yesus bukan Roh Kudus, tapi seorang penolong lain. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus bukan seorang penolong, tapi yang datang adalah sesosok suara yang mengaku Yesus. Maka muncul pertanyaan, ini siapa? Nah, kalau untuk yang kata Yesus seorang penolong lain itu sudah digenapi pada ini kepada 12 rasul itu Bang Bima, bukan kepada Paulus. Siapa seorang penolong yang datang kepada 12 rasul ini? Ini kan dia menjelaskan tentang Roh Kudus itu yang dijanjikan. Kalau Roh Kudus itu Bang, bukan seorang, dia Roh Kudus. Ya sekarang tata bahasanya Bang, kalau seorang menjanjikan Roh Kudus kan dia memakai tata bahasanya kan nggak mungkin dibilang sebuah Roh Kudus kan.
Bukan. Coba Anda baca dalam Yohanes 16. Ini, Bang, saya kan tidak terlalu paham dalam teks aslinya itu seperti apa kata-kata seorang penolong itu kan. Karena ini kan terjemahan Bang, agak sulit juga sih saya untuk memahaminya gitu karena saya tidak paham dalam teks aslinya. Oke, kalau dalam teks asli, seorang penolong ini atau seorang penghibur ini disebut dengan sebutan Parakletos. Sedangkan kalau Roh Kudus kan disebut sebagai Pneumahagios. Itu adalah gelar yang berbeda. Ada dua oknum yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, yaitu Parakletos dan juga Pneumahagios. Akan tetapi Pneumahagios atau Roh Suci atau Roh Murni atau yang kalian sebutkan Roh Kudus ini, itu sudah ada. Berarti ada oknum lain lagi, yaitu Parakletos, seorang penolong. Nah, kalau dikatakan bahwa Roh Kudus datang kepada Paulus, loh, apakah Roh Kudus sama dengan Yesus? Satu, apakah Roh Kudus bisa disebut seorang penghibur, Parakletos? Kapan Roh Kudus itu pernah disebut sebagai Parakletos? Tidak pernah. Berarti yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah manusia, penghibur. Ya. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi roh yang mengaku sebagai Yesus. Nah, muncul pertanyaan, roh apa, makhluk apa ini yang datang kepada Paulus ini? Ya sesuai Alkitab ya dia mengaku sebagai Yesus itu Bang Juma. Oke, sedangkan iblis itu bisa mengaku sebagai malaikat terang. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus tidak mengaku malaikat, dia hanya mengaku sebagai manusia. Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Bisa kemudian menjelma atau berubah wujud menjadi malaikat terang, apalagi hanya ngaku-ngaku manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, jangankan Paulus, Yesus pun dibuli oleh iblis pada saat Yesus datang ke Bani Israel, apalagi Paulus. Nah, sedangkan ada indikasi itu muncul di dalam Matius 12. Jelas sekali ada indikasinya bahwasanya Paulus inilah yang disebut dengan pembinasa keji, yang kemudian bertaubat lalu mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Kita lihat di dalam Matius 12. Matius 12 ini diterangkan dengan sangat rinci oleh Yesus bahwasanya angkatan jahat akan mengalami kondisi di mana pemimpin mereka diceritakan di dalam Matius 12 nomor 43 ya sampai nomor 45. Di situ diterangkan begini, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi roh jahat ini tidak mendapatkannya. Artinya roh jahat keluar dari manusia setelah manusia ini melakukan keangkara murkaan, entah membunuh, entah memperkosa, entah menganiaya, lalu bertobat. Kata Yesus, roh jahat ini berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya akan kembali ke orang tersebut. Maka apabila ia pergi, si roh jahat ini pergi dan mendapati orang tersebut bersih, tersapu dan rapi teratur, lalu roh jahat ini keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk, lebih jahat daripada keadaannya semula. Jadi orang bertobat, keluar roh jahatnya. Setelah roh jahatnya keluar, ternyata roh jahat ini keluar bukan untuk selamanya. Roh jahat ini keluar justru memanggil 7 roh jahat yang lainnya untuk masuk kembali ke orang yang sudah bertobat tadi. Maka Yesus mengatakan, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Maksudnya hal tersebut terjadi
angkatan jahat yang menolak Yesus. Itu di dalam kitab Matius 12 nomor 43 sampai 45. Nah, kenapa dikatakan kemudian Yesus itu, Paulus itu angkatan yang tidak setia? Karena dia tidak setia terhadap hukum Taurat. Dia malah mengatakan bahwasanya kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Padahal dia tahu justru orang bisa selamat kalau menjalankan hukum Taurat. Nah, inilah makanya muncul beberapa penafsiran siapa makhluk yang datang kepada Paulus ini. Kalau dikatakan Yesus, saya rasa jauh. Karena Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus tidak lagi akan menyampaikan firman, sudah dia sampaikan semuanya. Nah, sementara makhluk yang datang kepada Paulus ini mengaku-ngaku sebagai Yesus, membimbing Paulus kemudian untuk menulis 13 buku. Ini siapa? Sementara Yesusnya ketika datang ke tengah-tengah muridnya, dia mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Bukan berarti masih ada yang ingin aku sampaikan, tapi telah aku sampaikan. Artinya yang datang membimbing Paulus sesuai dengan pengakuan Paulus bahwa yang aku tuliskan bukan aku terima dari orang, tetapi aku terima dari pernyataan Yesus kepadaku. Ah, Yesus yang mana? Yesus yang mana yang datang menyatakan 13 buku kepada Paulus? Sementara firman yang Yesus terima sudah Yesus sampaikan semua kepada murid-muridnya, dan Paulus tidak ada di situ. Ada lagi firman yang diucapkan oleh Yesus, oleh Paulus, yang diterima dari Yesus. Kapan-kapannya Yesus datang kepada dia. Oh, ternyata cek per cek memang ada makhluk yang datang ketika dia ke Damsyik. Siapakah engkau Tuhan? Coba, siapa yang membimbing mulut Paulus mengatakan Tuhan? Siapa yang membimbing mulut Paulus untuk mengatakan Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Selesai. Setelah itu terjadi, Paulus kemudian dengan gencar mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Taurat. Sunat tidak boleh lagi, makan babi boleh, menyembah kepada Yesus boleh. Semua dilanggar. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Padahal Yesus mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Tapi Paulus mengatakan, oh tidak, dengan kamu mati Yesus, maka kamu telah membatalkan segala hukum Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat. Jadi bertentangan antara Yesus yang satu dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Sedangkan di dalam di dalam Matius 24 nomor 24, sebelum Yesus itu terangkat ke langit, apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah, sebab jadi di data nomor 23 ini katakan, jadi ketika ada orang yang datang kepadamu mengaku bertemu dengan Mesias, dengan aku di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau mengaku dia bertemu dengan aku di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu. Maksudnya apa? Yesus palsu. Itu maksudnya tuh. Yesus mengatakan akan ada Paulus, ada juga yang datang kepada Markus, ada juga yang datang kepada Lukas, ada juga yang datang kepada penulis Wahyu di Pulau Patmos. Jadi Yesus palsu itu akan datang, kata Yesus, dan juga nabi-nabi palsu. Berarti Mesias palsu mendatangi nabi palsu. Klub ajaran si palsu mengajarkan kemudian ajaran yang bertentangan dengan ajaran para nabi sebelum mereka datang. Ajaran Yesus dengan ajaran Mesias yang palsu ini dan nabi palsu ini bertentangan. Jadi kalau saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi mengatakan bahwa
Paulus dan suara yang datang kepada Paulus serta yang menulis di Pulau Patmos dan suara yang datang mengaku sebagai Yesus, yang mengaku sebagai bintang timur kepada dia, itu bukan Mesias palsu. Maka muncul pertanyaan, sudah 2000 tahun lebih, mana Yesus palsu yang muncul kepada nabi palsu? Ada? Tidak pernah terjadi muncul Yesus palsu selain kepada orang-orang yang ngaku murtad. Ada yang lagi tahajud, aku bertemu dengan Yesus. Ada yang mengaku ke tanah suci Mekah, aku bertemu dengan Yesus. Padahal Yesus mengatakan apa? Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau mereka berkata ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab aku Yesus nanti datang kedua kalinya, ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Malaikat pun juga berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 bahwa Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kembali kedua kalinya, sama seperti kamu melihat ketika ia terangkat ke langit. Artinya ketika terangkat dengan jasadnya, maka ketika datang yang kedua kalinya pun dengan jasadnya. Berarti yang datang kepada Paulus dan penulis kitab Wahyu itu adalah Yesus palsu. Kalau bukan Yesus palsu, lalu mana Yesus palsu itu? Sudah 2000 tahun. Kalau tidak ada, berarti Yesus bohong. Karena Yesus mengatakan sebab Mesias palsu akan datang. Nah tuh, mana Mesias palsunya? Mana Yesus palsunya? Selama 2000 tahun. Kalau bukan yang datang kepada Paulus dan juga datang kepada penulis di Pulau Patmos. Saya kira begitu sederhananya, Bung. Silakan. Ya, terima kasih Bang Bima penjelasannya. Sama-sama, Bang. Ya, kalau soal tafsir Alkitab sih ya aku nggak terlalu banyak komen lah, itu hak Bang Juma lah untuk menafsirkan Alkitab kan. Karena pengajaran kan pasti berbeda kita. Kalau Bang Juma menafsirkannya seperti itu ya tidak masalah, nggak ada ini, tidak saya permasalahkan. Itu ya haknya Bang Juma lah. Iya, silakan Bang. Mungkin tafsiran saya keliru. Ya enggak juga. Ya itu sah-sah aja. Cuman ada yang ingin saya komentari ya sedikit ya, sebelumnya. Iya, silakan. Cuma jangan tersinggung ya. Enggak Bang, enggak. Kita diskusi biasa kalau diskusi. Yang penting enggak ada hujatan kan gitu ya. Silakan. Ya, tadi kan Bang Juma mengatakan meragukan siapa yang datang kepada Paulus, siapa yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos, Bang ya. Iya. Apakah itu Yesus apa benar kan? Ini kan sebagai umat beragama kita ini kan hanya mengimani apa yang sudah diimani oleh para pendahulu kita ya. Kalau misalnya Bang Juma menanyakan tentang bukti-bukti otentiknya, mungkin itu nggak akan mungkin ya, karena kita pun hanya membaca dan mengimani apa yang tidak kita lihat gitu kan. Sedangkan para saksi-saksi hidup dulu dia mengimani yang mereka lihat gitu. Jadi kalau sampai saat ini ada yang menanyakan buktinya, itu sangat berat. Bahkan mungkin bukan untuk kita aja agama Kristen ya, mungkin di agama Buddha pun agak sulit untuk membuktikan hal-hal semacam itu. Seperti misalnya seperti Nabi Muhammad menerima wahyu kan dari malaikat Jibril. Ya kalau kita misalnya tanya buktinya ya kan berat juga Bang Juma. Kita kan hanya mengimani apa yang sudah dicatatkan dalam kitab suci yang kita imani gitu. Gitu Bang. Baik. Oke, baik. Saya sangat menghargai pendapat saudara. Tapi begini saudaraku. Kedudukan Yesus sebagai penerima firman dan wakil Tuhan di atas muka bumi, itu kedudukannya sama di dalam agama kami. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, sebagai rasul dan penerima firman dan penyampai firman. Pembedanya kemudian adalah apa yang diajarkan kemudian oleh Nabi Muhammad
selama 22 tahun lebih masa pewahyuan Al-Quran, sepeninggal beliau tidak muncul Muhammad baru yang didengarkan suaranya oleh sahabatnya atau murid-muridnya atau rasulnya, dan murid ini kemudian mengikuti suara yang mengaku Nabi Muhammad ini, dan terlihat ajaran Nabi Muhammad selama 22 tahun bertentangan dengan ajaran seorang yang mengaku atau 4 orang yang mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad dalam bentuk suara. Itu tidak ditemukan di Islam. Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah inni rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Itu Rasulullah ajarkan selama kurang lebih 13 tahun akidahnya ini dipermantap tauhidnya. Sepeninggal beliau sudah 1400 tahun tidak ada seorang yang mengaku didatangi Nabi Muhammad lalu mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan itu. Misalnya la ilaha illallah Muhammad adalah Allah, itu tidak ada. Tidak ada yang kemudian la ilaha illallah lalu kemudian tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah Allah, itu sendiri tidak ada. Berbeda dengan Yesus. Yesus bersusah payah sampai dia diobrak-abrik oleh tentara Romawi, orang Farisi, orang Yahudi, mahkamah agama, ahli Torah mengobok-obok beliau sampai dia harus mengungsi ke Mamre bersama dengan murid-muridnya, kemudian mengajarkan, kemudian berdoa sembunyi, dia bersungut-sungut siang malam, dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhannya. Dia mengajarkan sampai dia diobok-obok la ilaha illallah inni rasulullah kepada Bani Israel, sampai mereka orang-orang Israel berupaya untuk membunuh dia. Lantas kemudian dia ditolong oleh Allah, diangkat. Begitu dia terangkat, muncul oknum yang mengaku Yesus dan muncul oknum yang mengaku nabinya, rasulnya, tapi ajaibnya bertentangan dengan ajaran Yesus yang Yesus susah payah susun selama 3 tahun untuk Bani Israel. Tiba-tiba saja muncul pengajaran yang mengaku mengatasnamakan dirinya. Padahal kalau kita lihat nih pelan-pelan, coba saudara dengarkan saya. Yesus berpesan di dalam Lukas 21 nomor 8 kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan membawa namaku, mengaku-ngaku pakai namaku dan mengatakan aku adalah Elohim, aku adalah Tuhan. Itu Yesus pesankan loh dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu yang ngaku-ngaku membawa namaku dan mengatakan aku ini adalah Bapa, aku ini adalah Elohim. Namun sebelum itu terjadi, sebelum penyesat ini mengajarkan itu, di data 12 Yesus mengatakan terlebih dahulu kalian dianiaya, kalian ditangkap, kalian disesat, kalian dimasukkan ke dalam penjara-penjara. Ajaibnya Bung, penyesat yang dimaksud di sini 99% akurat tertuju kepada Paulus. Paulus menganiaya murid Yesus, Paulus membawa nama Yesus, lalu kemudian Paulus mengaku bertaubat, lalu Paulus yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Subhanallah, begitu terang. Tapi kenapa saudara Kristen tak sanggup sampai menerawang sampai kebenaran itu? Karena bisa jadi benar Al-Quran, wa makaru makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir ingin membunuh Nabiku Isa alaihissalam. Mereka membuat tipu daya untuk menjerat Nabiku, untuk menganiaya Nabiku. Tapi aku justru membalas tipu daya mereka. Aku membalas tipuan yang mereka lakukan. Aku buatkan mereka membuatkan aku tipuan, aku kembalikan tipuan mereka. Dan aku adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Saking baiknya cara Allah membalas tipu daya itu,
sudah 2000 tahun orang yang kena tipuannya sendiri belum tersadarkan. Orang biasa ditipu bang, dihipnotis cuman sehari 2 hari, paling juga ada 1 jam, paling lama sehari orang itu sudah bisa sadar. Tuhan membalas tipu daya 2000 tahun orang-orang ini secara turun-temurun belum tersadar-sadarkan juga. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu, mereka ingin menipu aku, menipu nabiku, menipu orang-orang beriman. Sesungguhnya aku membalas tipu daya mereka dan aku adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Bayangkan 2000 tahun coy, balasan terhadap mereka nggak habis-habis, nggak sadar-sadar. Ditanya Tuhanmu siapa? Yesus. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Apakah Tuhan itu manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Iya. Siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah manusia Yesus itu? Iya. Apakah Tuhan pencipta alam semesta ini manusia? Bukan. Apakah Yesus itu adalah pencipta? Iya. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Iya. Apakah kau menyembah Yesus? Iya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ini yang sering membuat air mata saya netes ketika saya ingat kakak angkat saya. Ya Rabb, buka pintu hidayahmu untuk dia. Dia orang baik. Ini akibat makar. Mau bukti makar? Jangan pakai Quran. Mari kita lihat Yohanes 6 nomor 70. Aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini, dan satu di antaramu adalah setan, kata Yesus. Matius 26 nomor 4. Mereka hanya untuk membunuh Yesus, mereka tega membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 59. Hanya untuk membunuh Yesus yang orang suci ini, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu. Matius 27 nomor 18. Gubernur Pilatus mengatakan, orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, mereka semua dengki terhadap Yesus sehingga mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan, padahal aku dan juga Herodes tidak menemukan setitik pun kesalahan terhadap Yesus. Tapi kenapa iblis ini pingin kali anak orang yang suci ini mati? Ada apa? Ternyata cek per cek ada kekuatan gaib yang akan membisikkan kepada mereka bahwa dengan matinya Yesus, dosa-dosa kalian akan dihapuskan, dan kalian percaya terhadap kematian dia, kalian semua akan diselamatkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah ini Bung, boleh Anda mengatakan saya salah tafsir, boleh, silakan. Tapi hadirkan orang Kristen yang mampu menunjukkan kepada saya sebagai orang yang awam, orang yang haus ilmu, penggiat ilmu, pencari kebenaran, untuk menjelaskan kepada saya secara runut dan otentik bahwa semua kamu salah. Yang datang kepada Yesus itu, Paulus itu adalah Yesus Kristus anak Maria atau utusan Tuhan. Tolong tunjukkan secara otentik data supaya tidak ada dusta di antara kita. Itu yang kita butuhkan, itu yang kita inginkan. Karena kenapa? Keselamatan itu tentu polanya adalah kitab dan akal, bukan dogma, bukan doktrin. Kalau Anda mengatakan Anda tidak memiliki dasar pijakan untuk menyatakan itu karena hanya ikut kepada ajaran nenek moyang, subhanallah, Al-Quran 1400 tahun sudah mengatakannya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diwahyukan Allah, mereka akan menjawab, tidak, kami hanya mau mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu pun tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun.
Cobalah sekarang kita bertanya, hai saudaraku Kristen, apa bang? Yang mengajarkan kalian menyembah Yesus siapa? Mamaku. Mamanya ditanya, ibu, iya bang, yang ngajarin anak ibu menyembah Yesus siapa? Kakekku. Kakeknya ditanya, kakek yang ngajarin ibu daripada kawan saya ini untuk nyembah Yesus itu siapa? Buyutku. Buyut, yang ngajarin anak cucumu sampai cicitmu menyembah Yesus itu siapa? Orang tua saya. Orang tua sampai kepada ujungnya siapa? Siapa yang ngajarin? Paulus. Paulus yang ngajarin ente, ngajarin mereka nyembah anak Maria siapa? Makhluk yang datang kepada saya Bang Suma. Namanya siapa? Ngakunya Yesus. Yakin? Ya. Coba tanya, Yesus ini Yesus? Sini Bung, aku mau nanya, ente ngajarin Paulus untuk supaya ngajarkan orang-orang 2 miliar ini nyembah dirimu? Oh, tunggu dulu Bang Suma, aku sudah menitipkan pesan dalam Matius 7:22 sampai 23. Apa yang aku katakan di sana? Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Pada waktu terakhir kelak, banyak orang yang akan mengatakan dan memanggil aku, Tuhan, Tuhan, Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bahkan kami bermujizat pakai namamu dalam nama Yesus. Tapi pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, sungguh aku tidak mengenal kalian, kalian semua enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Al-Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yakhiruna syai'a wa la yahtadun. Ketika ditanya, mari menyembah kepada Allah, ikutilah jalan yang ditunjukkan oleh para nabi. Apa kata mereka? Oh, tidak. Saya lebih memilih kepercayaan yang diajarkan nenek moyang kami, yang diajarkan oleh penjajah, yang diwariskan oleh Belanda. Kami lebih percaya kepada mereka. Padahal Al-Quran mengatakan, awalau kana aba'uhum la ya'aqiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka pun tidak tahu apapun, bahkan tidak mengerti dan tidak pernah mendapatkan petunjuk. Jadi mereka akan saling menyalahkan, bahkan di neraka mereka akan saling menyesalkan, saling menyesali. Ente yang ngajarin saya, bukan bapakku, bapakmu yang ngajarin kamu. Saling tuduh satu sama lain. Nah, ini ada kesempatan, masih ada kesempatan, masih ada umat Islam, masih ada para apologet yang cinta terhadap saudara-saudaranya. Yang mau silakan, yang tidak mau juga silakan. La ikraha fiddin. Kami tidak menjanjikan neraka. Ketika orang-orang itu masuk kepada Islam, apa yang terjadi? Mereka diajarkan untuk memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Di dalam Al-Quran Nabi Isa tidak pernah diludahin. Dalam Al-Quran tidak pernah kemudian Nabi Isa ditampar, ditonjok, ditelanjangin, dikubur, dibunuh. Nggak pernah. Sungguh mati di Al-Quran Nabi Isa alaihi salam adalah makhluk yang suci, terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Di dalam Yohanes 16 nomor 14 dikatakan, apabila seorang penolong itu datang, dia akan memuliakan aku. Subhanallah, kemuliaan terhadap oknum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu hanya ada dalam dinul Islam. Dan kalau kita membaca Bible yang terjadi kepada Yesus, baru juga dia dikandung oleh ibunya sudah dapat fitnah, bertunangan dengan seorang laki-laki. Sesudah itu baru dia memijakkan tanah, kaki ke tanah, ke bumi, sudah dikatakan lahir di kandang binatang, diletakkan dalam palungan, tempat makanan binatang, makanan babi. Belum lagi dikatakan dia ketika dia besar, dia sekolah, kemudian dia memanggil ibunya tidak pernah dengan panggilan ibu, selalu memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan, wahai wanita, guneka, guneka, guneka. Tidak pernah Yesus memanggil namanya ibunya dengan panggilan matera. Cari di Bible original text, tak pernah Yesus melontarkan panggilan wahai mami, wahai ibu. Selalunya mengatakan wahai perempuan, wahai wanita. Ini ajaran apa nih?
Padahal 10 hukum Torah, hormatilah ibumu, hormatilah ayahmu. Kayak mana Yesus mau menghormat, selalu manggilnya, nggak pernah manggil Matera, selalu manggilnya, weh perempuan, apakah yang engkau kehendaki kepadaku? Usiaku belum genap. Belum lagi ketika dia mati, menjadi mayat, kemudian setelah menjadi mayat, dia datang seperti gentayangan. Wahai Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Subhanallah, kalau di Al-Quran Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, disucikan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, disayangi oleh Allah. Sungguh umat Islam itu sangat memuliakan oknum tersebut. Tapi kalau di Kristen, mohon maaf, orang-orang Kristen ini berlomba-lomba mengatakan Yesuslah yang mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Subhanallah, kami umat Islam terjaga dari fitnah itu. Umat Kristen justru marah kalau kita para apologet Islam menjabarkan melalui Bible, melalui Al-Quran, Bung, Yesus tidak mati di salib, Bung. Yesus langsung terangkat ke langit saking disayangnya oleh Allah, Bung. Tapi tidak, orang Kristen tidak mau terima itu. Siapa bilang Yesus harus mati terkutuk? Sebab kalau Yesus tidak mati terkutuk, kami tidak diselamatkan. La haula wala quwata illa billah. Ya, saya kira itu sekedar edukasi bagi diri saya sendiri dan anak-anak saya. Mudah-mudahan kami umat Islam terhindar dari fitnah yang kemudian bisa merendahkan utusan Tuhan kepada Bani Israel yang dikatakan sebagai tumbal untuk menghapuskan dosa-dosa orang Roma, orang Katolik. Kristen Indonesia ini hanyalah pengikut saja. Pelaku utamanya adalah orang Roma. Orang Roma ini yang ingin sekali kemudian dewa Horus duduk, dewa Zeus duduk, dewa Hercules duduk untuk kemudian tetap disembah oleh manusia, sehingga mereka mengambil Nabiullah Isa alaihissalam dengan memalsukan namanya menjadi Yesus, agar supaya kedudukan dewa Horus atau Zeus itu bisa digantikan dengan oknum yang bernama Yesus ini. Faktanya di dalam Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur. Sang bintang timur di dalam kitab Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15 jelas sekali dia bernama Hailale bin Zakar, yang disebut kemudian Lucifer, malaikat yang ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi alias iblis. Dan nyata sekali ada kesengajaan mendudukkan Yesus seperti itu. Di mana? Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa di langit maupun di bumi. Artinya Yesus di situ ingin menyamai dan menyaingi pencipta langit dan bumi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita umat Islam berlindung kepada Allah dari kaidah-kaidah aliran kepercayaan demikian. Amin. Silakan saudara yang lain, saya bikin kopi dulu ya. Saya haus ini karena namanya bidadari lagi dinas malam juga kayaknya, jadi teman-teman diambil alih dulu. Guru-guru saya, saudara Iting, kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan bang, tolong saya dimaafkan, saya hanya manusia biasa. Silahkan dilanjut yang lain. Ya, siap. Oke, Bang Iting. Kalau Ya, boleh tahu, silakan. Bang Eding Kristen Protestan apa Katolik, Bang? Protestan, Bang. Oh, Protestan. Tanggapan Anda tadi statement Bang Juma, ada yang mau ditanggapi apa gimana? Kurasa nggak ada sih ya, itu kan ya sah-sah sih hak Bang Juma lah. Kalau untuk menafsirkan Alkitab kami nggak ada masalah sih. Kami kan punya keyakinan tersendiri. Kalau saya pribadi sih nggak ada masalah ya. Cuman saya pribadi sebagai manusia umat beragama itu menilai suatu agama itu dari pengajarannya ya. Soal tafsir itu kan Alkitab itu multi tafsir, bukan hanya Alkitab, Al-Quran juga multi tafsir ya. Soal kalau ada perbedaan tafsir itu hal yang biasa sih. Kenapa saya merasa tetap bertahan di iman saya itu bukan karena ini ya, semata-mata bukan karena keturunan sih. Keturunan itu faktor kesekian lah ya.
Saya memang merasa nyaman sih di Kristen ini karena memang pengajarannya itu memang udah sesuai dengan hati nurani saya. Pengajaran-pengajarannya itu memang bisa mengubah hidup saya lebih baik gitu lah. Jadi soal tafsir-tafsir itu kan ya itu pasti setiap manusia kan punya pemikiran yang berbeda-beda lah, nggak bisa kita paksakan. Bahkan jangankan di luar iman kita, sesama kita iman pun kadang-kadang itu ada perbedaan tafsir, itu hal yang biasa. Cuma intinya apa yang diajarkan Yesus tentang kasih itu, yaitu kita terapkan. Karena itulah inti dari pengajaran Kristen itu kan iman, pengharapan, dan kasih. Soal lain-lain itu kan tentu saja hal yang lumrah. Ada perdebatan tentang perbedaan tafsir. Dan satu lagi, secara logika juga kan kepada founding father kita, pendiri-pendiri, rasul-rasul terdahulu juga kan sangat mempertahankan iman mereka itu sangat luar biasa gitu, nah sampai mereka mengorbankan nyawanya hanya untuk nama Yesus ini, dan itu menjadi satu kekuatan bagi kami untuk mempertahankan iman kami gitu, nah. Oke. Ya, terima kasih. Oh, ya silakan saja sih Bang, ini kan nggak mengganggu iman sih sebenarnya, cuman Ya benar. nggak mengganggu iman tapi mengunggah anaknya Maria. Kami Islam itu sangat memuliakan dia. Ya. Cuma persoalannya ada seorang yang namanya Paulus ini, ajarannya kok sangat bertentangan dengan ajaran para nabi. Seperti yang Anda imani, bahwa kok bisa dia mendapatkan ada suara ya, yang dia dengar, kemudian dia membuat surat terus bertentangan dengan ajaran Yesus, termasuk kalau mohon maaf ya menista Yesus begitu, mengutuk Yesus di tiang salib, ajaran Yesus dieliminasi semua. Yesus berkata hukum Taurat harus berlaku, tidak boleh dikurangi satu titik untuk Bani Israel. Datang Yesus, Paulus mengatakan udah dibatalkan semua gitu. Artinya apa? Yesus itu nggak pernah mengajarkan apa yang diajarkan oleh Paulus. Yang paling utama adalah tidak ada ajaran para nabi itu mengorbankan anak orang dijadikan tumbal menebus dosa di atas tiang salib gitu. Ya, Itu di situ ajaran pokoknya Paulus di sana, Bang. Ya, Silakan Bang ditanggapi, Bang. ya seperti yang saya katakan tadi ya, itu kan multi tafsir ya. Soal ada katanya Kristen Paulus menghilangkan hukum Taurat, itu sepertinya multi tafsir lah. Sepertinya kami juga Kristen, sepertinya kata-kata menghilangkan itu sepertinya kurang pas ya, karena ini maknanya tidak seperti itu sebenarnya sih. Kata-kata menghilangkan itu bukan menghilangkan sebenarnya ya, itu multi tafsir lah, itu ya bebas lah kita pribadi. Bukan tafsir, Bang, tertulis dengan jelas di Efesus 2 nomor 15, Bang. Ya, maksud saya tafsir itu semua pasti ada penjelasannya. Nggak mungkin lah kalau hukum Taurat dihilangkan, pastikan kita nggak pegang lagi itu Alkitab. Di Efesus 2:15 itu dengan matinya ia sebagai manusia, artinya dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, Jadi seluruh perintah dan ketentuan hukum Taurat itu batal, kata Paulus. paham. Artinya apa? Hukum Taurat seperti Tuhan itu esa, Tuhan itu ehad, ya dibatalkan oleh Paulus gitu loh. Ya kan seperti kata abang tadi, artinya berarti kan abang menafsirkan gitu kan. Enggak, Bang, saya baca apa adanya aja, nggak ditambah, nggak dikurang. Secara kan begini bang, logikanya kalau misalnya memang Paulus menghilangkan hukum Taurat gitu kan, nggak mungkin lah kita pegang masih Alkitab itu yang masih terdapat hukum Taurat kan, masih kita baca gitu kan.
Kalau memang itu sudah dibatalkan ya kita buang aja kan gitu. Untuk apa kita pegang-pegang dan kita baca lagi kan gitu. Ya nah, memang hukum Taurat itu kan untuk Bani Israel bang, bukan untuk orang siapa-siapa. Ya terus kalau kita baca apa ada dosanya itu bang? Ya nggak berdosa kalau dibaca. Kita terapkan dosa nggak bang? Diterapkan hukum Taurat nggak dosa juga. Ya berarti nggak ada masalah dong. Tapi Anda nggak justru Paulus membatalkannya. Ya, itu jangan muter-muter bang. Tadi kan seperti saya bilang, kalau memang itu dibatalkan dan tidak berlaku lagi, kan seharusnya kita buang aja itu bang. Ya mestinya memang di Bible Anda itu udah nggak ada. Itu kan punya Bani Israel, punya Yudaisme. Nyatanya kan masih ada bang, masih kita pakai. Ya itu namanya tidak konsisten ini, tidak konsisten. Kan bang, Udah dibatalin tapi masih dipakai-pakai gitu bang, maksudnya. ya, seperti itu bang. Itulah bedanya kan. Seharusnya kan kita sama-sama berpikir gitu loh kan. Ya kalau memang abang pakai, ya sudah ikuti aja. Contoh saya kasih data ya bang ya, hukum Taurat yang masih berlaku dipakai untuk Yudaisme. Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa, Ehad. Apa Kristen masih menuhankan satu Tuhan? Ah itu kita nggak usah bahas gitu bang, nanti panjang ceritanya. Nah itu dia masalahnya bang. Sekarang begini bang, kalau misalnya tuh karena terlalu primitif ya kalau kita bilang Tuhan itu ada tiga itu terlalu primitif bang. Itu kan Yang kedua bang, yang kedua nih yang sering nih. Hukum Taurat itu jelas Imamat 11:7 babi itu haram. ya. Apa Kristen mengharamkan babi? Enggak. Hal gini bang ya, kita jangan terlalu terjebak dalam kata-kata haram ya bang ya. Nah itu tertulis bang. Iya benar, saya paham bang. Ya saya paham. Itu kan apa ya, kalau kita jelaskan nanti panjang itu bang. Jadi Sebenarnya nggak perlu panjang bang, diperpendek. Yang penting akal maju udah selesai kan gitu. Cuman kalau ditafsir-tafsir dibelok-belokin ya panjang jadinya. sekarang gini aja loh bang. Di mana Yesus mengatakan babi itu haram bang? Imamat 11:7 bang, kan Taurat itu. Yesus, aku bilang Yesus bang. Yesus kan mengajarkan, Yesus berkata di Matius 5:18, tak satu titik pun, satu iota pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Jadi Yesus itu nggak boleh menghilangkan satu titik hukum Taurat untuk Bani Israel. Tapi Yesus berkata loh bang, yang Apa? yang haram itu bukan yang masuk ke mulut loh bang, yang keluar. Itu Paulus yang nulis itu. Di mana bang? Yesus yang berkata nggak ada bang. Paulus nggak ada Paulus. Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku. Bukan yang itu bang. Nah, Paulus berkata, ya, Bukan yang itu, bang. Bukan itu. Kenapa? Yesus berkata yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut, melainkan yang keluar. Itu ada bang. Itu masalah cuci tangan, abang, bukan masalah makanan itu najis di sana. Mantap, multi tafsir kan bang? Ya, jadi kalau begitu ya silakan saja makan segalanya bang. Kalau begitu yang penting jangan dimuntahin gitu. Itulah kata Paulus, segala halal, cuman tidak semuanya berguna bang. Ya kan gitu. Artinya apa? Kristen ini sebenarnya mau kemana? Begini bang, sebenarnya ajaran Kristen itu lebih menyempurnakan lagi hukum Taurat bang. Bukan menyempurnakan, bang, meninggalkan. Karena memang ini hukum Taurat bukan untuk Kristen bang. Gini loh bang ya, hukum Anda itu tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Hukum Anda itu bersumber dari ajaran Paulus yang disahkan di Roma. Buktinya kan Bible Anda berbahasa Romawi bang, bahasa Yunani. Ya. Lihat aja Yunani itu seperti apa. Ya, Yunani itu isinya semua itu bang, ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Contoh misalnya ya bang ya, yang paling signifikan itu iman Kristen itu loh. Ya, membunuh anak orang di tiang salib dijadiin tumbal penebusan dosa. Ini kan ajaran pagan. Nggak ada ajaran para nabi mengorbankan manusia menebus dosa. Gitu loh bang. Ya. Nah, ini kan ajaran baru yang dibuat-buat setelah Yesus nggak ada di muka bumi. Dibuat cerita seakan-akan Yesus dipersekusi, ditelanjangin, diludahin, dipaku, diikat, ditombak lambungnya gitu loh, mati. Ini kan ajaran sangat keji gitu loh bang. Oh, tapi itu fakta apa fiktif ya bang ya? Kalau menurut saya memang ada yang disalib. Ya memang ada yang diperlakukan keji demikian, ada. Itu ciri-ciri orang yang diperlakukan demikian adalah pertama orang fasik, pengkhianat, pemakan suap. Ya.
Itu yang wajar untuk disalib secara terkutuk. Tapi kalau Yesua Amasia, dia orang soleh, dia orang baik, dia utusan Tuhan, dia tidak berdosa, dia nabi mulia, ya tidak pantaslah untuk dipersekusi di tiang salib. Kalau anaknya Maria itu, Memang seharusnya seperti itu bang, nggak pantas. ya makanya yang disalib ini menurut siapa roh yang masuk ke dalam diri Paulus ini sehingga dia bercerita bahwa ada sosok yang nama Yesus yang disalib. Ya nggak usah dibahas bang, nanti nggak selesai, nggak ada yang tahu itu bang. Nah, untuk itu Pak, mari kita pakai akal kita. Tidak mungkin ada perintah Tuhan membunuh anak Maria yang tidak punya dosa. Dia utusan Tuhan, wakil Tuhan di muka bumi, mengajarkan Bani Israel, ya, dibiarkan mati terkutuk. Karena tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Ya. Gitu loh. Nah, saya cek coba akal abang, boleh nggak bunuh orang yang tidak bersalah bang? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti yang dibunuh di tiang salib itu bukan anak Maria, penggantinya anaknya Maria. Itulah yang Anda tuhankan. Ya. Iya siap. Diberi nama label, diberi nama Yunani, nama Yesus. Oh iya. Itu bang. Jadi Tuhan Anda itu sebenarnya bukan anaknya Maria, tapi penggantinya anaknya Maria. Ya terserah sosoknya yang mana menurut Anda. Di zaman Yesua Amasia hidup, siapa orang yang sering mengkhianati dia? Oh dia. Itu bang yang Anda tuhankan. Kalau untuk itu bang, ya tinggalkanlah segera itu. Mari kita pakai akal kita, kembalikan mindset kita bahwa anak Maria itu tidak diperlakukan demikian di tiang salib. Berarti tafsir lagi bang ya. Bukan tafsir lagi bang, ini akal sesuai dengan perintah Tuhan. Ya kalau kan segala sesuatu yang tidak tertulis kan tafsir bang. Tertulis bang, bahwa Yesus di Ibrani 5 nomor 7, dia itu orang soleh. Setiap dia doanya itu, setiap Yesus berdoa itu, selalu doanya itu diterima oleh Sang Pencipta. Maksud saya gini bang, maksud saya kan abang kan Anda setuju nggak kalau Yesus orang soleh? gini dulu. Ya setuju bang. Maksud saya Saya setuju. Nggak mungkin dong orang soleh mati terkutuk. bukan, maksud saya begini bang. Gimana bang? Maksud saya tafsir tadi kan begini. Kan pihak abang kan ragu kalau yang disalib itu Yesus kan. Bukan lagi ragu bang. Dijamin bukan anak Maria yang disalib. Boleh kita cek. Ya terus siapa bang? Yang disalib itu sebagaimana yang boleh dimatikan secara terkutuk itu adalah orang-orang pengkhianat, pemakan suap. Siapa itu bang? Yang mengkhianati Yesus siapa? Oh Yudas bang. Ya iya pasti itu. Yang disalib bang. Jelas Yudas itu bang. Ada sumbernya bang. Ya pengkhianat siapa di Bible? Yang mengkhianati Yesus siapa? Yang ditanya sumbernya bang, yang disalib Yudas itu. Ya di Bible ada sumbernya. Ya, Ini loh ya, ini nih dengerin baik-baik ya. tertulis nggak bang? Tidak tertulis tapi pakai akal. Berarti kan tafsir bang. Ya tidak tertulis juga kalau anak Maria itu disalib terkutuk. Yang disalib itu Yesus, anak Maria bukan nama Yesus. Anak Maria nama aslinya Yesua Amasia. Nah Yesus ini siapa? Kan gitu bang. Ya, sekarang gini, nggak usah jauh-jauh kita bang ya. Sekarang gini. Nggak gini loh bang. Anaknya Maria nama aslinya siapa? Sekarang gini ya, karena Nggak mungkin dong Maria itu memberi nama anaknya nama Yunani. Nggak mungkin. siap. Sekarang gini bang, ya, kita nggak usah yang berat-berat ya, yang ringan aja loh bang ya. Iya ringan-ringan aja bang, santai. Gini. Saudara kita Muslim ini kan tidak mengakui kalau Yesus itu disalib kan. Saya akui Yesus disalib tapi bukan anaknya Maria. Oke, bukan berarti Anaknya Maria itu bukan nama Yesus. Anaknya Maria Yesua Amasia. berarti bukan anak Maria yang disalib bang. Bukan. Memang ada yang disalib. Jadi begini, Orang kan tadi saya ulang nih, yang disalib terkutuk itu, yang ditelanjangin, yang digamparin, yang diludahin itu, yang diberi anggur asam, kemudian ditombak lambungnya mati gitu. Itu bukan anak Maria, karena anak Maria tidak memenuhi kriteria diperlakukan demikian.
Kan dia orang soleh, orang baik, utusan Tuhan, mulia, tidak berdosa. Oke. Kan itu masuk akal, Bang. Oke, akal masuk nih. Nah, yang masuk akal, yang kriteria untuk dibunuh adalah pengkhianat, pemakan suap. Itu yang harus disalib. Oke. Siap. Gini, Bang. Sebagaimana di Ulangan 21 nomor 2. Nah, orang yang terkutuk di tiang salib di sana itu adalah waduh. Orang benar-benar orang fasik. Iya, gini Coba, Bang. Gini Bang ya. Waktu Yesus disalib, taruhlah ya ada orang disalib gitu ya. Bilang Yesus salah pula ya. Ini dia berkata Eli Eli lama sabachthani. Nah, itu yang bicara siapa itu, Bang? Oke. Yesua Amasia waktu hidup dia tidak pernah memanggil Tuhannya, Bapaknya dengan kata Eli. Tapi Yesus selalu mengani ya Bapakku, ya Allahku, atau ya Tuhanku, ya Rabku kalau bahasa Arabnya, ya Ilahku, ya Elohimku. Ya. Yesus kagak pernah selama hidupnya, Yesua Amasia tidak pernah memanggil sembahannya Eli. Tapi kenapa di salib ini tiba-tiba di salib dia berkata Eloi Eloi lama sabachthani? Kenapa? Ya. Artinya ini bukan Yesus, karena berbicaranya berbeda dengan kebiasaan ucapan Yesus sehari-hari, bro. Ini mikir juga di sini nih. Ya. Tapi gini. Gila, bro. Mikir, bro. Mikir-mikir. Jadi Bang Andi ya, ini jadi Kristen sudah lama Bang. Ya, jadi saya memang sering Bang ikuti diskusi-diskusi seperti ini dari zaman belum ada TikTok Bang. Ya, ini banyak umat Muslim mengatakan bahwa yang disalib itu adalah yang berkata Eli Eli lama sabachthani. Nah, itu aja Yesus berkata memanggil Bapaknya. Berarti ini yang disalib ini. Yesus karena udah bilang selama Yesus hidup nggak pernah dia mengucapkan kata Eli. Gitu loh, Bang. Oke. Kagak pernah Yesus mengucapkan kata Eli selama hidup. Coba cek. Ya terus begitu dia disalib mengucapkan itu salah Bang ya? Itu orang lain mestinya. Oh iya, siapa Bang? Ya itu tadi penggantinya Yesua Amasia. Orang yang terkutuk itu adalah orang fasik, orang pengkhianat, pemakan suap. Oh iya. Jelas Bang. Oke lah Bang. Sekarang mari refresh lagi akal Anda. Tolonglah jangan imani. Jangan iman Anda boleh mengimani ada yang disalib tapi orang terkutuk. Ya. Tapi jangan keluarkan iman Anda Yesus tidak terkutuk, dia orang baik. Nah, kalau Anda sudah memilih iman akal Anda memilih di sini, oh iya juga ya. Anaknya Maria bukan nama aslinya Yesus. Anaknya Maria Yesua Amasia. Dia orang baik. Nggak mungkin dong dia yang disalib. Di hati kami orang Kristen tuh Yesus itu teramat baik. Kami selalu memuji dia. Jadi nggak mungkin lah kami bilang dia terkutuk. Ya kalau dia baik Bang, ngapain dimatikan terkutuk? Bukankah dia sebelum disalib memang dia paham akan mau dipersekusi demikian? Bukankah dia semalaman ke Bukit Getsemani berdoa semalaman? Ya. Bukankah doa Yesus itu setiap dia berdoa diijabah atau diterima atau dikabulkan oleh Sang Pencipta? Ya. Ibrani 5:7 saya udah bacakan tadi, dia orang soleh. Pasti dong doanya, insya Allah doanya kan pasti diterima, dikabulkan. Iya. Nah, kalau dikabulkan berarti bukan dia yang disalib. Karena doanya itu minta, andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapak. Artinya apa? Bapakku yang di surga, bukan Eliku loh ya, Bapakku yang di surga. Kalau memang kehendakmu aku mati disalib, ya no problem. Gitu ya. Ya. Kenapa Yesus tidak disalib menurut Yesua Amasia tidak disalib? Karena tidak ada perintah Bapa di surga itu boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, kecuali sekarang Anda mengatakan begini, anaknya Yesua, anaknya Bunda Maria itu orang fasik, anaknya Bunda Maria itu pengkhianat, anaknya Bunda Maria itu kerasukan iblis, anaknya Bunda Maria itu banyak dosa, anaknya Bunda Maria itu bukan orang mulia. Nah, baru Ya, siapa? dia yang disalib. Maukah Anda seperti itu, memberikan label yang demikian kepada anaknya Maria? Tentu tidak, toh. Ini Bang, kita Nah, sekarang pindah
itu ya pengkhianat. Yaitu nama yang Anda sebut tadi, yaitu Yudas. Gini bang, Clear toh? begini. Jadi tolonglah dibagi dua imannya, jangan dicampur-campur bang imannya di sini. Gini bang, memang Jadi akalnya masuk, imannya mentok. Akalnya masuk, imannya mantap. jadi gini bang, memang benar sih kalau Nah, kita, bener kan? kita tuh tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah bang ya. Benar ya, memang nggak boleh bang membunuh. Nggak boleh, memang nggak boleh bang. Cuman bang, dalam kenyataan kita hidup ini banyak orang yang tidak bersalah dibunuh bang. Ya kalau zaman sekarang mah ya, banyak orang yang tidak bersalah mati dibunuh sama orang. Tapi kan bukan untuk penebusan dosa, itu mencari sasaran. Itu Nggak ada urusannya sama salib. nah, itu multi tafsir bang, kita nggak usah bahas masalah. Ya itu dia. Jangan dibawa ke zaman sekarang. Ya. Sebenarnya ya bang ya, iman Anda kan berdiri di situ. Ini bang, kita abang jangan bilang zaman sekarang. Kita lihat zaman Kain dan Habel itu pun dibunuh tanpa ada rasa salah, dibunuh oleh kakaknya bang. Ya memang ada orang, banyak nabi yang dibunuh Bani Israel tidak bersalah kok. Tapi Bukan Nabi bang, saya bicara tentang iya, banyak orang dibunuh tidak bersalah, tapi tidak ada satupun kelompok masyarakat ya mengambil momen itu dijadiin Tuhan menebus dosa. itu multi tafsir bang, nggak usah kita bahas. Itu Yang ada sekarang ini adalah ada orang yang tidak bersalah, Anda nisbahkan atau Anda berikan semua gelar tidak baik kepada anak Maria, lu jadiin tumbal menebus dosa di tiang salib. Ini yang dimaksud tadi Bajuma. Roh apa yang memasuki Paulus ini sehingga membolak-balikan fakta? Ini di sini iman Anda sini sebenarnya yang mau dibuka. Kalau Anda sedikit buka aja akal Anda di sini, bang. Saya nggak Anda memintanya memeluk Islam, tapi bukalah akal Anda. Anda tetap menjadi seorang Kristen yang baik, pengikut Yesus, tapi keluarkan iman buta itu bahwa anaknya Maria mati terkutuk. Itu aja dulu, bang. Pindahkan sedikitlah akal, fungsikan iman geser dikit. Yang mati terkutuk itu adalah Yudas sang pengkhianat. Ini dulu, bang. Kalau ini, bang, saya yakin abang mencintai Yesua Mesia sama seperti kami Muslim. Kami mencintai, kami mengimani, gitu loh. Kami memuliakan dia. haleluya. Tapi kalau Anda tidak, Anda menghinakan dia karena Anda setuju dengan tulisan Paulus mengutuk di tiang salib, jadiin tumbal menebus dosa. Enggak gitu loh bang konsepnya. Paulus itu kan hanya mengutip di kitab perjanjian lama bahwa orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Dia tidak pernah mengutuk Yesus bang. Nah itu Pak, Galatia 3 nomor 13 tak bacain boleh nggak? Dia hanya mengingatkan apa yang telah Nggak bisa, Pak. Yes. Paulus itu mandiri menulis surat. Di dalam bilik penjara dia menulis surat. ya, tapi rujukannya Alkitab itu bang. Nggak ada rujukan Yesus, Paulus rujukan. Dia itu ya menulis sesuai dengan selera dia. Oke lah bang, siap-siap. Gimana? Ya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Dari mana ngutipnya? Dia ngarang sendiri kok. Nah ini yang dimaksud Bang Juma tadi. Roh apa yang masuk ke dalam diri Paulus ini berani-beraninya menulis surat mengutuk anak orang? Oke lah bang, mungkin cukup aja dulu bang. Ini tinggal Oke bang, makasih bang. tinggal 1% nih baterai. Oke bang. Terima Oh kasih. baterainya 1%, iman Anda tetap 100% dong. Ya, pokoknya kita saling damai aja lah bang ya. Harus bang, ini kan diskusi bang. Oke siap, terima kasih lah bang ya atas Ya. diskusinya. Abang cakep diskusinya. Salut sama abang. Sampai jumpa lagi bang. Iya bang, maaf ya bang kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaannya. Oke sama-sama bang, sama-sama. Oke bang Giting, makasih. Oke, selamat malam. Malam bang, selamat istirahat. Masya Allah. Kita ini sebagai umat Islam hanya ingin mengembalikan akal sehat difungsikan. Bahwa tolonglah, hilangkanlah pikiran-pikiran kotor manusia di muka bumi ini. Bahwa anaknya Maria ini, anaknya Maria yang namanya Yesua Mesia ini mati terkutuk di tiang salib. Aku berdoa kepadamu ya Allah, kembalikanlah akal-akal mereka. Kembalikanlah ke mereka mencintai
Nabi Isa alaihissalam, mereka mencintai Yeshua Al-Masyiah sebagai nabi untuk Bani Israel yang datang ke bumi ini untuk mengajari Bani Israel menyembah kepada satu Tuhan yang benar. Hilangkanlah perasaan-perasaan mereka bahwa terpaku atau terdoktrin bahwa anaknya Maria lah yang mati terkutuk di tiang salib. Nauzubillah min zalik. Yang pantas mati terkutuk di tiang salib adalah orang pengkhianat, bukan Yeshua Al-Masyiah. Itu dari kami. Semoga mereka kembali ke Islam. Hanya Islamlah yang mencintai, mengimani para nabi. Hanya Islamlah yang memuliakan para nabi. Di luar Islam, agama lain banyak menghinakan para nabi. Mulai dari Nabi Daud dihina, Nabi Isa alaihissalam, Yeshua Al-Masyiah dihina, Nabi Lot dihina, semua dihina. Alhamdulillah dengan datangnya Al-Quran semua diluruskan agar terang benderang. Inilah yang disebut cahaya sampai kiamat. Islam adalah cahaya. Untuk apa? Supaya akal manusia ini berfungsi dengan baik, agar iman ini tidak buta atau imani saja. Akal dan iman harus sinkron. Kalau ada iman tidak masuk akal, segera berpikir Islam menanti Anda. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa. Host, jangan tidur, Host.